35 juta ini nyawa ini dibeli dengan 35 juta. Suntikan kepada Ananda dan Nendra, kan tetapi setelah disuntik itu baru diperhatikan sama ibundanya. Iya. Ibundanya. Meninggalnya si Ananda dan Nendra ini berapa ini? Tidak sampai 5 menit, Kak. Tidak sampai 5 menit. Sampai 5 menit. Maka dari itu jangan sampai muncul persepsi di publik bahwasanya nyawa ini bisa dibeli, Pak. Kita menghindari hal seperti itu sebenarnya, Kak. Makanya itikat baik kami kalau memang pihak pimpinan dalam hal ini direktur utama dari Wahidin ini punya itikat baik, datang lagi ke rumah bicara baik-baik. One days, one goals, one goodness. Selamat datang di Mata Pemuda. Bersama saya Nur Amin Saleh, tuan rumah Mata Pemuda. Beberapa hari terakhir ada hal yang viral yang terjadi di Makassar, yaitu tindakan malpraktik yang dilakukan oleh petugas kesehatan, petugas medis di Rumah Sakit Wahidin Makassar. Pada kesempatan kali ini kita mengundang keluarga langsung dari korban malpraktik yang menyebabkan meninggalnya si Ananda dan Nendra ini dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh perawat tersebut. Langsung saja kita undang Bung Aril. Bagaimana kabar, Bung? Siap, Kakandaku. Alhamdulillah, baik, sehat. Iya, sebenarnya apa sebenarnya masalahnya ini? Nah, masalahnya sebenarnya Kakanda, mungkin saya cerita kronologinya dulu, Kak. Nah, Selasa malam itu sekitar pukul 7:30 kurang. Nah, pihak perawat itu datang ke ruangan Ananda kami, Danendra ya, memberikan suntikan kepada Ananda dan Nendra, kan tetapi setelah disuntik itu baru diperhatikan sama ibundanya. Iya. Ibundanya Mustaina Mansur. Iya. Langsung ditanya, sus, bukan untuk anakku itu, bukan namanya. Iya. Dalam waktu cepat itu suster langsung bilang, iyo di, bukan. Seperti itu ya. Cepat keluar, kemudian dikejar sama ibundanya, tidak ketemu. Situasi pada saat itu sudah panik. Dipanggillah datanglah perawat senior, akan tetapi pada saat sudah datang perawat senior itu tidak ada, Mika. Sudah meninggal ceritanya. Sudah meninggal, sudah biru badannya, naik matanya. Ya. Jadi proses dari setelah disuntik sampai meninggalnya si Ananda dan Nendra ini berapa ini? Tidak sampai 5 menit, Kak. Tidak sampai 5 menit. Sampai 5 menit. Berarti yang disuntikan itu memang suntik apa ya? Bisa kandungannya itu sangat-sangat luar biasa. Nah, itu juga yang kami pertanyakan sama pihak rumah sakit. Iya. Hanya saja dari pihak Wahidin, dalam hal ini humasnya, beliau katakan itu kita tunggu dulu hasil root cause analisisnya atau hasil investigasinya. Hasil investigasi. Nah, kemudian kita kan tidak bisa juga menuduh bahwasanya itu bukan obatnya. Akan tetapi buktinya jelas bahwasanya itu bukan atas nama Danendra yang ada disuntik. Seperti itu. Akan tetapi ini belum ada hasil RCA-nya keluar. Hasil RCA-nya keluar, dan ini memberikan tanda tanya sama dari kami pihak keluarga. Bagaimana kelanjutannya? Nah, singkat cerita, Kak, hari Jumat pekan lalu itu kami membuka ruang komunikasi dengan pihak rumah sakit. Bangun komunikasi ya. Kita buka komunikasi agar kemudian tidak terjadi miskomunikasi. Makanya saya komunikasi bilang datang lagi ke rumah, insya Allah kita jamin keamanannya. Kita datang secara pihak rumah sakit datang dan kita berbicara secara kekeluargaan. Yang datang di rumah sakit itu apakah langsung direktur atau diwakili atau seperti gimana? Nah, itu juga yang menjadi kekecewaan juga dari kami pihak keluarga. Kenapa bukan langsung pimpinannya? Terus yang datang siapa? Yang datang itu Pak Rahmat, atas nama Pak Rahmat pada hari Jumat. Pak Rahmat, jabatan sebagai? Saya tidak tahu, dia hanya sekedar mewakili dari pihak rumah sakit. Iya, paham. Tetapi kan setaunya gini, dalam perwakilan institusi atau instansi kan harus orang yang berada di dalam situ. Betul. Jadi mungkin kalau direkturnya berhalangan, tapi ada orang kedua yang bertanggung jawab. Nah, ini yang menjadi persoalan sebenarnya. Kakanda tuh. Karena hari Jumat itu mereka datang, kita singkat cerita hasil diskusi kami itu kita meminta 3 tuntutan. 3 tuntutan. 3 tuntutan kami itu yang pertama adalah
permohonan maaf oleh pihak rumah sakit. Iya. Dilakukan terbuka secara media. Iya, di konferensi pers di konferensi pers kan. Iya. Nah, yang kedua adalah kita dipertemukan oleh pihak perawatnya langsung agar kemudian pihak perawat juga tidak terlalu terserang kodong psikisnya karena kan pasti merasa bersalah. Oke, stop dulu. Berarti pada poin ini si keluarga korban, khususnya mungkin orang tua korban itu mengikhlaskan kejadian tersebut dan hanya ingin bagaimana mencari jalan tengah solusi, termasuk juga mereka sadar bahwa mungkin perawatnya ini tidak sengaja dan mau membangun silaturahmi seperti itu agar tidak down seperti itu. Agar tidak down. Kita mau kasih semangat juga kalau dia sudah datang. Iya. Nah, tetapi saya lanjut dulu Kak. Tuntutan kami yang ketiga itu pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit. Seperti apa kita mau pertanggungjawabannya toh? Terus kalau dari keluarga pertanggungjawaban itu seperti apa ini? Nah, di sini Kak, hari Jumat kita ketemu, kita hasil diskusi kami itu seperti itu 3 poin tadi. Nah, besoknya hari Sabtu pihak Wahidin datang ke rumah keluarga kami membawa perawat perwakilan dari rumah sakit itu kalau tidak salah ada 3 dan didampingi oleh Polsek Tamalan Rea. Oke. Nah, stop dulu. Yang wakili siapa? Yang wakili yang saya ingat namanya itu dari pihak rumah sakit Pak Sulkifli dan Pak Rahmat. Ini pejabat di rumah sakit atau seperti apa? Nah, itu juga yang kami sayangkan sebenarnya Kak. Iya. Karena ketika dia datang dia hanya mengatakan saya diamanahkan oleh rumah sakit. Tanpa kami juga diberikan surat tugasnya atau surat kuasa. Benar, seperti itu. Artinya kita juga meminta legalitasnya, Pak toh. Tetapi bukan kita juga tidak meminta pada saat itu sebenarnya, Kak. Iya. Kita tidak meminta karena kami mau menyambutnya dengan baik. Iya. Nah, kemudian pada hari Sabtu itu kita dipertemukan dulu sama perawatnya, Kak toh. Jadi kronologinya itu kita berarti dari hari Jumat itu tuntutannya, hari Sabtu langsung dapat respon. Langsung respon, tapi yang datang ke keluarga korban itu bukan pimpinan dari rumah sakit Wahidin. Tapi resmi. Barangkali sih resmi, Kak. Barangkali ya. Maksudnya gini, alat ukur untuk mengatakan resmi itu kan kalau dia orang dalam berarti dia pejabat di dalam rumah sakit tersebut. Kalau dari luar berarti dia mendapatkan amanah dalam tanda kutip, apakah dia kuasa hukum dari rumah sakit atau seperti apa? Nah, ini yang makanya ini yang menjadi tanda tanya kami. Sebenarnya. Tanda tanya kami itu ketika pertemukan oleh pihak perawat. Pihak perawat ini hanya menangis, Pak. Menangis terus. Kita tanya siapa nama Ata, kenapa bisa salah suntik, menangis terus. Jadi kita juga dari pihak keluarga tidak menemukan jawaban yang komprehensif. Itu kekecewaan kami. Jadi kayak seperti seolah-olah si perawat ini sudah di briefing. Saya sih untuk jangan menjawab pertanyaan siapa saja, tapi cukup hanya menangis saja gitu. Nah, saya indikasinya ke arah sana, Kak. Kira-kira gini. Kalau seandainya memang benar dia disetting hanya untuk menangis, apa sih untungnya? Nah, itu juga yang yang kemudian menjadi pertanda tanya besar dari kami pihak keluarga. Nah, kemudian setelah itu masuklah dari pihak Wahidin ini. Masuk pihak Wahidin, kemudian didampingi oleh Polsek Tamalan Rea. Dia mengatakan permohonan saya diwakili oleh diamanahkan oleh pimpinan dan manajemen rumah sakit untuk permohonan maaf kami bla 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 segitu kata. Nah, kemudian ini diberikanlah uang amplop sebagai bentuk bela sungkawa dalam tanda kutip biaya santunan ya. Nah, diberikanlah itu. Kemudian setelah itu pihak keluarga itu tidak ada yang berani sentuh itu, Kak. Tidak ada keluarga yang berani sentuh. Dan Edian setelah menyelesaikan itu disuruh ada surat pernyataan yang bertuliskan tangan. Ini demi Allah ini saya katakan, Kak, ada surat yang bertulis tangan yang isinya itu saya tidak ada bukti fotonya sebenarnya, Kak. Tapi demi Allah saya katakan, saya berani bersumpah. Tapi alat ini suratnya ada? Suratnya ada. Oke. Pihak keluarga disuruh bertanda tangan yang dimana isi suratnya itu sepakat untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan sepakat tidak membawa ke ranah hukum. Akan tetapi
bukan pintarnya ya, keluarga juga menolak untuk melakukan tanda tangan, Kak. Tapi kan begini, ada yang menarik sebenarnya. Tanpa adanya uang, di tuntutan itu kan tidak minta uang. Ya betul, Kak. Kita ya kan? Tidak minta uang, hanya minta di mana proses penghargaan terhadap nyawa yang telah dihilangkan ini, termasuk juga mengundang perawatnya untuk datang bersilaturahmi. Iya. Ya, mungkin targetnya untuk agar tidak tertekan psikisnya ini, Pak. Tapi ada oknum yang mungkin datang kemudian mengatasnamakan seolah-olah ini sangat rumit dan mau mendapatkan tuntutan hukum sehingga datang bawa uang dan minta surat pernyataan seperti itu. Seperti itu. Akan tetapi itu, Kak, tadi keluarga menolak untuk melakukan tanda tangan. Iya. Nah, setelah kita bahasakan secara halus lah. Dari pihak kejadian itu kita bahasakan secara halus untuk menolak, enggak usah ada tanda tangan. Iya. Nah, setelah itu mereka langsung pulang. Nah, kita lanjutkan diskusi bersama keluarga. Saya bilang begini, saya ditanya, "Bagaimana, Dek? Selanjutnya karena kita tosen tahu gitu." Iya, yang paham tentang hukum ya. Tentang regulasinya. Tentang regulasinya, Kak. Makanya saya bilang saya kembalikan ke kita, kalau memang dengan datangnya ini selesai persoalan, maka kalau ikhlas. Kalau saya tidak ikhlas, Kak, pribadi. Iya, meskipun keluarga, tetapi tetap ada yang bertanggung jawab, yaitu orang tua langsungnya ya, atau mungkin kakek atau neneknya. Makanya orang tuanya jawab, siapa itu tadi, Nak? Di pimpinannya kah, direkturnya? Aku bilang bukan. Iya. Bukan direkturnya. Tapi tunggu dulu, saya tertarik dengan yang datang itu, apakah ini orang dalam atau LSM atau apa ya? Nah, saya juga enggak tahu itu. Kalau boleh tahu gini, nominalnya berapa yang dibawa? Nah ini juga yang menarik, Kak. Nah, pada saat pemberian uang santunan itu, kami tidak diberitahu nominalnya, Kak. Tidak diberitahu. Tidak diberitahu nominalnya. Kemudian dia pulang, kita diskusikan. Artinya selesai ini diskusi, Kak. Intinya pihak keluarga mau ketemu di rootnya dan mengembalikan uang ini, Kak. Mengembalikan uang. Karena jangan sampai kami dari pihak keluarga seolah-olah menimbulkan sebuah persepsi bahwasanya 35 juta ini dibeli nyawa ini dibeli dengan 35 juta. Diantar uang 35 juta. Nominal 35 juta ini, Kak, kita ketahui setelah selesai diskusi oleh internal keluarga. Iya. Kemudian dichat ibunda daripada Danendra ini oleh pihak Wahidin. Pihak yang mengatasnamakan Wahidin. Karena kan tidak bisa kita katakan pihaknya secara langsung, karena orang ini mungkin bukan pejabat atau orang di dalam itu. Makanya yang kita mau tahu dulu, apakah dia LSM? Nah, itu atau seperti apa? Makanya kami juga dari pihak keluarga malas cari tahu persoalan itu, entah itu siapa. Intinya keluarga mau menemui dirut, istilahnya begini bahasanya, Kak. Kalau cobanya bahasanya ini keluarga, Kak, toh coba dirut datang deh pimpinannya, mungkin beda situasi ya. Iya. Mungkin situasinya berbeda. Akan berbeda itu ketika dirut datang memeluk suaminya, Kak. Memeluk suami dari Ibunda Danendra. Paham. Pasti beda psikisnya, Kak. Berarti sederhana sekali sebenarnya. Sederhana. Keikhlasan keluarga itu hanya untuk bagaimana ada proses penghargaan terhadap keluarga si Ananda Nanendra ini. Bukan uang ya? Bukan persoalan uang. Makanya uangnya dikembalikan. Uangnya hari Senin kemarin. Nah, hari Senin kemarin kita sudah datang ke Wahidin, rumah sakit Wahidin dengan itikat baik. Kita mau menemui di rootnya, berbicara langsung. Artinya, Pak, kalau memang kita mau bahasakan seperti ini ke di rootnya. Kalau memang kita punya itikat baik, silakan kita datang ke rumah, dan ini uang saya kembalikan kepada kita senilai 35 juta, dan 35 juta ini saya dapat informasi dari saudara Zulkifli yang melakukan komunikasi chat WhatsApp dengan Ibunda Danendra. Berarti hari Senin ya? Senin kemarin. Hari Senin kemarin tetapi hasilnya itu kita tidak ada itu di root, Kakak. Oke, begini. Berarti hari Senin kemarin dari pihak keluarga korban termasuk Ariel juga ya? Iya. Sama-sama ke rumah sakit Wahidin untuk mengembalikan uang 35 juta tersebut yang dikatakan uang santunan, dan hanya mau ketemu dengan dirutnya, Pak. Hanya mau berkomunikasi saja. Atau ada tuntutan lain lagi? Jadi
saya diberikan surat kuasa sama Ibunda Danendra sebagai diangkat kuasanya ya. Saya diberikan surat kuasa untuk melakukan audiensi dengan Direktur Utama Rumah Sakit Wahidin. Iya. Artinya kan kalau kita berlandaskan dengan surat kuasa itu artinya kalau kemudian bukan di rootnya saya temu, artinya saya melanggar kuasanya. Benar. Tapi kan yang datang ke sana itu waktu hari Senin siapa semua? Saya dari keluarga Danendra, ibunda dari keluarga Danendra bersama kakeknya dan bersama suaminya. Berarti bapak dari Danendra dan kakeknya ya? Iya. Bapak dari Danendra dan kakeknya. Kalau ibunya enggak ikut? Karena lagi sakit Kika. Oh, lagi sakit. Lagi sakit Ki. Gitu. Lagi apa ya? Turun ki fisiknya kodong. Oke. Pas datang ke rumah sakit, kita pelan-pelan ya. Datang ke rumah sakit, yang temui siapa? Pertama-tama itu yang kami ketemui satpamnya, dia saya bertanya Kak tuh bilang mau Kak ketemu di rootnya. Iya. Dia bilang satpam kalau protap di sini deh nggak bisa langsung ketemu di root, ke humas kit dulu. Iya. Nah, aturan mungkin seperti itu aturan. Oke, kita hargai aturannya. Nah, kemudian kita datang ke humasnya, dikatakan humasnya tunggu deh. Nah, lagi ada tamunya. Ada tamu. Oke, kita tunggu Kak sekitar setengah jam. Agak lama menunggu sekitar setengah jam, kita tanya dengan beberapa staf di situ. Iya. Beberapa staf di situ, Pak. Ada lalu lalang di ruangan di rootnya Kak toh? Iya. Nah, kita tanya dari dalam Ki. Nah, bilang iya, ada di root. Nah, bilang pergi melayat. Nah, itu jawaban kedua. Bingung Ki di sini. Kenapa ada dua jawaban berbeda? Nah, kemudian 15 menit kemudian kami dipanggil oleh humasnya untuk masuk, saya lupa ruangan rapat barangkali Kak, ruangan yang di samping di root. Nah, kita dipanggil, saya kira sudah ada di rootnya di situ Kak. Iya. Ternyata orang yang ada kemarin di rumah, yang ada juga itu di ruangan. Maksudnya orang yang kemarin itu yang antar uang. Si antar uang dengan Pak Rahmat. Yang siapa nih? Zulkifli dengan Pak Rahmat ada di situ. Oh, ada di situ. Dan ditambah direktur operasionalnya. Nah, terus apa yang dia sampaikan? Ketika kita masuk sempat terjadi sedikit cekcok lah Kak. Saya sebutnya seperti itu. Kenapa bisa cekcok? Karena kita kan datang cuma mau ketemu. Itu yang kami herankan juga. Karena ada media masuk dari wartawan, dipaksa keluar dulu, biarkan internal keluarga. Akan tetapi pihak dari pers ini juga bertahan juga. Nah, bilang, jadi ceritanya cekcoknya itu karena mau diliput, tapi pihak rumah sakit maunya tertutup. Saya kira dan pihak yang dari rumah sakit yang mau ini cekcok dengan kalian. Nah, itu juga sempat terjadi Kak, karena dia minta. Dia minta yang mana keluarganya ini. Saya bilang kita ini semua keluarga, itu saya bilang keluarga semua ini. Iya. Dan cekcoknya itu ketika ternyata yang di dalam bukan direktur utama, direktur operasional. Saya kira sudah ada direktur utamanya di dalam, makanya kami langsung menolak komunikasi. Seperti itu Kak. Terus yang dua yang antar uang ini statusnya sebagai apa lagi di dalam? Nah, itu juga saya heran Kak. Kita tidak pernah diberitahu persoalan apa jabatannya di rumah sakit, dia statusnya sebagai apa di Wahidin, kita tidak pernah diberitahu. Iya. Dan sesuai dengan tuntutan kami itu pada hari Senin kemarin, kita mau bertemu di rootnya. Yang pertama adalah pertanggungjawaban dan kalau memang kita punya itikat baik sebagai di root, maka kita mau yang datang, tidak usah diwakili. Benar. Menurut saya gini ya. Luar biasa sebenarnya keterterimaan dari keluarga yang menerima anak cucu meninggal, anak pertama dan cucu pertama meninggal, tapi hanya minta untuk ketemu sebagai bentuk mungkin bela sungkawa, penghargaan sebagai orang Sulsel yang penuh dengan tata krama. Iya, betul. Hanya mungkin seperti itu ya. Seperti itu aja Pak. Ini kan menarik sekali sebenarnya, bisa jadi panjang masalahnya karena ini kan menjadi konsumsi publik secara nasional. Betul. Kita lihat di berbagai media, termasuk media cetak maupun elektronik, itu memberitakan masalah ini. Harusnya sih ada tindakan yang real yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Endingnya seperti apa? Nah, ini yang sementara. Jadi endingnya itu kemarin hari Senin kita menolak untuk melakukan komunikasi internal sama pihak direktur operasionalnya, karena berarti tetap kembali ke tuntutan awal, yaitu tetap mau ketemu dengan direktur utama. Seperti itu Kak. Nah,
Setelah kami diskusi sama pihak keluarga, insya Allah Kak, kalau memang Dirut tidak memiliki itikat baik terhadap keluarga kami, maka insya Allah dan pasti kita akan bawa ini ke ranah hukum. Akan dibawa ke ranah hukum. Karena apa ya, cukuplah Ananda pertama kami dan cucu, kan istilahnya ketongi cucuku ini Kak. Betul. Oh cucu tak? Ketongi cucuku karena kita bersepupu mungkin dengan sama bapaknya orang tuanya dan kakeknya ya. Jadi ketongi cucu pertamaku. Jadi kita mau dari pihak keluarga itu kita mau menginginkan cukup nih lah, ini yang terakhir. Makanya kenapa kita mau bawa ke ranah hukum supaya tidak ada efek jera dan ada evaluasi dari pihak Wahidin Kak. Maksud saya gini, secara etis tidak mungkin Dirut tidak mau temui Ki. Nah itu yang kami heran Kak. Apakah ini memang tidak mau temui atau ditutup-tutupi? Nah itu kan menjadi tanda tanya besar bagi kami juga pihak keluarga. Saya jujur, saya pribadi saya tidak percaya kalau seorang Dirut, apalagi rumah sakit yang besar dan ternama di Indonesia Timur, itu hanya mau ketemu keluarga korban, tidak mau. Nah itu terkecuali banyak masa yang mungkin mengancam dirinya, tidak. Terkecuali memang sengaja untuk tidak dipertemukan. Ada yang memang orang yang mau menghambat untuk ketemu ini. Iya. Nah saya sih melihatnya ada indikasi ke arah sana Kak. Ada yang maksudnya ada oknum yang mencoba menghalang-halangi kami pihak keluarga untuk bertemu Dirutnya. Terus motifnya apa kalau menghalangi? Nah itu juga saya bilang kenapa dihalangi Kak? Ini kan hanya proses pertemuan. Apakah ada persoalan duit atau apa? Saya kurang bisa itu Kak, karena terus terang kami dari pihak keluarga tidak mempermasalahkan ini uang Kak. Intinya bukan uang masalahnya. Bukan uang masalahnya Kak. Bahkan uang itu diantar di Dirut, hanya mau membangun komunikasi, uangnya dikembalikan. Makanya saya bilang sama teman-teman media, wallahi wabillahi watallahi, amplop ini sama sekali tidak kita bongkar, bahkan karetnya itu tidak goyang sama sekali Kak. Maka dari itu jangan sampai muncul persepsi di publik bahwasanya nyawa ini bisa dibeli Pak. Kita menghindari hal seperti itu sebenarnya Kak. Makanya itikat baik kami kalau memang pihak pihak pimpinan dalam hal ini direktur utama dari Wahidin ini punya itikat baik, datang lagi ke rumah bicara baik-baik. Karena pasti beda kondisinya Kak. Benar. Kalau Dirut datang peluk suaminya Kak, peluk ayahanda daripada Danendra, meminta maaf, itu kan beda situasinya Pak. Iya, saya jujur, saya masih sempat berpikir apa yang menghambat Dirut ini, apa ya? Tidak mau, enggan menemui. Padahal kalau kita pikir ini bukan problem, apalagi pihak keluarga sudah calling down kan untuk untuk tidak mempermasalahkan ke jalur hukum. Tidak mungkin seorang Dirut kalau dia tahu mau dipermasalahkan hukum, dia akan menempuh jalur hukum, tidak mungkin. Karena pihak keluarga itu kan sudah ikhlas Kak. Tinggal hanya persoalan etiknya saja. Kak. Makanya waktu hari Jumat datang dari pihak Wahidin, kami bilang sama pihak Wahidin, sekalipun tidak datang Ki di sini, tidak kita temui Kak di sini, ku maafkan Ki, ku ikhlaskan Ki. Tapi kita butuh itikat baik dari pihak rumah sakit ini. Seperti itu juga tuntutan. Oke. Kesimpulannya, semoga apa yang kita bicarakan ini tersampaikan. Jika seandainya memang tidak tersampaikan, saya yakin ini akan menjadi gelombang atau arus deras untuk terbongkarnya banyak kasus-kasus yang sengaja ditutup-tutupi, termasuk kasus ini. Iya, mudah-mudahan Kak. Iya. Sebagai kesimpulan, berarti apa yang menjadi tuntutan keluarga yaitu ketemu dengan Dirut dan mengembalikan uang itu Kak. Intinya ketemu Dirut, ketemu perawat, ketemu perawat dan uang yang diberikan yaitu uang santunan itu dikembalikan Kak. Kita tidak butuh uang. Tidak butuh jauh uang. Siap. Oke, terima kasih Bung Ariel. Ini sangat-sangat berharga sebagai pembelajaran kita untuk bagaimana kita bisa lebih menghargai nyawa dan proses komunikasi yang baik. Betul Kak. Oke. Untuk semua para pemuda ISM di seluruh Indonesia, ini adalah kasus yang menurut saya tidak bisa kita biarkan, sebab tidak ada satupun nyawa yang dapat ditukarkan dengan harta apapun itu.